terkait dengan bocoran-bocoran pertanyaan di hari akhir, Rasulullah SAW pernah mengabarkan, yakni sekitar 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Dan tidaklah bergerak atau melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak hingga mereka akan dipertanyakan 4 perkara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Sidoarjo yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang penuh berkah, di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan cara melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, kita tentunya pernah merasakan berada di bangku sekolah, baik di sekolah dasar maupun di perguruan tinggi. Dan tentunya ketika kita mendapatkan bocoran pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar saat ujian, pasti kita akan senang. Karena pertanyaan-pertanyaan saat ujian pasti kita sudah bisa tebak apa jawabannya, karena kita sudah dapat bocorannya. Tentu dengan adanya bocoran pertanyaan-pertanyaan di sekolah, kita menjadi lebih siap dan menjadi lebih percaya akan apa yang akan kita jawab saat ujian itu datang, yakni ujian sekolah. Namun, apakah perasaan kita sama saat kita mendapatkan bocoran ujian saat hari akhir nanti atau hari kiamat? Apakah kita akan senang? Apakah kita akan bahagia saat mendengarkan bocoran-bocoran saat hari kiamat? Bocoran yang dimaksud adalah bocoran yang akan diutarakan Allah, yang akan ditanyakan Allah kepada kita di Yaumul Mahsyar. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di akhir zaman,
yakni zaman di mana orang-orangnya itu pada lemah, badannya pendek-pendek, fisiknya lemah, dan akal yang kurang digunakan sebagaimana mestinya. Yang mana saat kenikmatan dunia dia terima, maka lebih baik atau lebih bahagia dari mana kenikmatan akhirat yang sifatnya masih gaib. Terkait dengan bocoran-bocoran pertanyaan di hari akhir, Rasulullah SAW pernah mengabarkan, yakni sekitar 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Dan tidaklah bergerak atau melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak hingga mereka akan dipertanyakan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Yang pertama yakni umur kita kemanakan, kita gunakan untuk apa umur kita? Apakah kita gunakan untuk perbuatan baik atau perbuatan maksiat? Perbuatan baik yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan hal yang serupa atau bahkan lebih. Dan begitupun pula sebaliknya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan amal baik walaupun seberat biji zarrah atau sebesar atom, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal buruk walaupun sebesar biji zarrah, maka pasti Allah akan membalasnya. Lalu yang kedua, yakni wa an ilmihi fima fa'ala bih. Dan ilmu yang kita miliki, apakah kita amalkan, apakah kita sebarkan, atau hanya kita simpan untuk sebagai bentuk kebanggaan yang ada dalam diri kita. Nauzubillah. Marilah teman-teman, marilah jamaah sekalian, kita ilmu yang kita miliki kita amalkan, karena ilmu tersebut akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan sebisanya kita menjadikan ilmu tersebut menjadikan suatu hal yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang paling bermanfaat di antara kalian. Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan pertanyaan yang ketiga yang kelak akan dipertanyakan kepada kita di hari akhir, yakni harta kita dari mana kita dapatkan, harta kita kemana kita gunakan, apakah kita gunakan untuk perkara yang baik ataupun yang buruk. Tentunya semua akan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah. Dan tubuh kita, anggota tubuh kita, badan kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk bermaksiat atau menggunjing orang lain? Nauzubillah. Semoga kita menggunakan tubuh kita kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, apa yang telah kita perbuat selama ini dari akhir balik hingga saat ini tentunya tidak akan bisa kita ulangin kembali. Maka untuk kedepannya apa yang kita akan lakukan harus didasari pada 4 pertanyaan ini, sehingga saat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita tidak kebingungan lagi atau bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dari 4 pertanyaan tersebut ada 2 pertanyaan terkait dengan harta, yang mana yang lainnya hanya 1 ditanyakan, namun untuk harta ini ada 2 macam, yakni dari mana kita mendapatkan harta dan bagaimana kita mengeluarkannya.
Apakah kita gunakan untuk hal-hal yang haram ataupun kita gunakan untuk hal-hal yang halal? Maka di sini ada 3 macam orang-orang dalam mencari harta dan menggunakannya. Yang pertama, orang yang mencari harta dengan jalan yang haram dan menggunakannya untuk kebutuhan yang haram. Nauzubillah. Yang kedua, yakni orang-orang yang mencari harta dengan jalan yang halal, namun ia gunakan untuk perbuatan yang haram. Maka ini juga dicela oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, semoga kita menjadi golongan yang terakhir ini, yakni orang-orang yang mencari harta dengan jalan yang halal dan untuk hal-hal yang halal. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW berfirman, "Yadkhulul fuqara'al mu'mininal jannah qabla al-aghniya binisfi yaumi khamsi mi'ati amin." Akan masuk surga orang-orang yang mukmin, yang fakir itu lebih dulu masuk surga daripada orang fakir yang kaya, dari selisihnya sekitar 500 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Orang-orang kafir Quraisy mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar disegerakan azab kepada mereka, padahal Allah Maha menepati janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Maka dari ayat Al-Quran dan hadis ini kita bisa ketahui bahwa jarak antara orang fakir yang mukmin dengan orang mukmin yang kaya itu sekitar setengah hari atau 500 tahun di hari akhir, di yaumil mahsyar. Yang mana orang yang fakir itu saat ditanyakan berkaitan dengan harta, mereka tidak perlu banyak menjawab karena harta yang mereka miliki itu hanyalah sedikit. Sedangkan orang-orang muslimin, orang-orang mukmin yang kaya itu akan ditanyakan 2 hal, yang mana dari mana ia dapatkan hartanya dan untuk apa ia keluarkan. Maka perbedaan selisih jarak antara orang fakir yang mukmin dengan yang kaya itu sekitar 500 tahun. Oleh karenanya teruntuk orang mukmin yang oleh Allah diberikan kelebihan rizki, marilah kita gunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga saat kita mempertanggungjawabkannya akan mudah dan insya Allah diridhoi oleh Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita merenungkan kembali apa saja yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Dari 4 pertanyaan ini semoga bisa menjadi bumerang bagi kita, sehingga saat kita beramal kita ingat kembali hal-hal yang diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah. Sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama mempersiapkan jawaban-jawaban kita mulai hari ini. Bersihkan diri kita masing-masing dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mulai sesuatu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yakni husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafiradz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar waz zalazil wal mizan an baladina Indonesia hada khassah wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.